Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update Coinbitger guys, dimana baru-baru ini ada sebuah pernyataan langsung dari developers Coinbitger bahwa developers Coinbitger ini ternyata sekarang sedang menguji dari segi ketebalan fundamentalnya Coinbitger yang baru-baru ini salah satu project unggulannya telah berhasil diluncurkan. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita bahas di dalam video kita kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue update dari Coinbitger ini sekitaran 5 hari yang lalu ya. Jadi di sini gue telah membahas beberapa poin-poin penting dari Coinbitger. Nah, ternyata di dalam sebuah video gua yang ini sekitaran 5 hari yang lalu, ada salah seorang subscriber gua yang telah mengingatkan dan sedikit respect juga terhadap diri gua. So, thank you juga dengan abang yang telah mencoba untuk mengingatkan terhadap diri gua dan juga menyadarkan dengan apa yang akan terjadi terhadap masa depan dari Coinbitger. Jadi lebih kurangnya komentar yang telah dilontarkan oleh salah seorang subscriber gua, "Bang, gue takut kalau lo bahas Bitger nanti scam, lo dicariin oleh investor." Nah, jadi ini sangat menarik sekali dan kenapa gua harus membahas ataupun memberikan suatu tanggapan? Karena ini menurut gue sangat penting sekali untuk teman-teman semua yang selalu menonton video-video gue. Jadi menurut gue sendiri, kenapa gue tidak takut sama sekali, sekalipun Coinbase ini bakalan scam ataupun rug pull, gue tidak takut dicari oleh investor. Pertama, gue tidak terlibat dalam adanya suatu unsur kerjasama dengan Coinbitger. Kedua, gue tidak pernah dibayar sama sekali oleh Coinbitger, yang artinya gue memberikan informasi-informasi kepada kalian itu secara sukarela ya, apapun yang terjadi dari Coinbitger. Yang ketiga, nilai-nilai investasi kalian terhadap pembelian dari Coinbitger sebelumnya ataupun baru-baru ini, bukan gue yang mengelola dana kalian ya. Jadi selebihnya kalian diur masing-masing. Dan gue sering sekali menyatakan bahwa syarat wajib untuk kalian menjadi salah seorang investor sebelum kalian membeli aset-aset cryptocurrency apapun, lakukan dior terlebih dahulu, cari tahu sedalam-dalamnya proyeknya seperti apa, komunitasnya bagaimana, dan juga apakah si project tersebut itu memiliki use case, utility, ataupun underlying di dunia nyata ataupun tidak. Jadi itu adalah salah satu poin-poin penting yang harus kalian teliti dan juga kalian koreksi sedalam-dalamnya. Dan buat kalian pun harus mengerti gitu ya dengan pembahasan-pembahasan gua apapun, karena dikala gua membahas dari Coinbitger ini dengan beberapa poin-poin negatif, ada salah satu kubu yang ngejudge terhadap diri gua sendiri bahwa gue sedang menyebarkan berita-berita negatif atau gue menjadi seorang fooder. Begitupun sebaliknya ketika gue membahas dengan poin-poin positif, banyak sekali di salah satu kubu yang lain yang beranggapan bahwa gue ini sedang mempromosikan atau mempromokan dari salah satu project tersebut. Sebetulnya tidak ada unsur apapun, entah gue memberikan informasi positif ataupun negatif. Dan yang perlu kalian tahu juga, gue ini adalah salah seorang investor dengan tipikal greedy, lebih berani untuk mengambil resiko yang lebih tinggi. Jadi gue sarankan buat kalian disesuaikan dengan profil resiko kalian masing-masing ya. Jadi apabila menurut kalian Coinbase ini sudah tidak layak untuk kalian koleksi ataupun tahan, silakan kalian tinggalkan Coinbitger, tidak ada yang melarangnya sama sekali. Nah, mungkin itu aja tanggapan dari gue dengan salah seorang yang telah memberikan suatu asumsi ataupun pandangannya terhadap Coinbitger Bryce di masa depan. Dan kali ini ada beberapa poin-poin penting yang akan gue sampaikan kepada kalian mengenai perilisan di dalam sebuah proyek unggulannya Coinbitger. Yang kedua juga mengenai laporan mingguan yang baru-baru ini telah dirilis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini dan juga mengenai kinerja harga dari Coinbitger. Apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini secara global ataupun secara keseluruhan, ternyata di dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir sedang terjadi penurunan hampir 50-an% setelah terjadinya kenaikan dalam satu hari terakhir. Selain itu pun dari segi market cap secara global di industri cryptocurrency, ini pun sedang terjadi penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 0,67%. Dan beginilah untuk kondisi market cryptocurrency hari ini, rata-rata untuk sebuah altcoin sedang terjadi penurunan, termasuk Bitcoin, yang hari ini sedang terjadi koreksi 0,57%. Jadi memang hampir semua altcoin hari ini sedang terjadi koreksi, dibandingkan beberapa altcoin yang sedang terjadi pemulihan. Begitu juga dengan kinerja harga dari Coinbitger Bryce baru-baru ini sedang terjadi koreksi hampir 1% atau lebih tepatnya di 0,80%. Dan untuk harga dari Coinbitger per hari ini
sekitar 0,50 di belakang 2016 US dollar. Memang dari koin BitGet Brace ini dalam beberapa hari yang lalu, bahkan lebih dari 2 mingguan, harganya masih tetap stabil di kepala 2, bahkan lebih cenderung mengalami penurunan. Dan hanya memiliki volume perdagangan sekitar 3,25 jutaan US dollar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. So, untuk informasi yang pertama, di mana di sini kita akan update terlebih dahulu mengenai perilisan laporan mingguan yang baru-baru ini telah dirilis oleh tim dan juga developers koin BitGet. Jadi untuk laporan mingguan BitGet tanggal 27 bulan 8 2023. Setiap ada yang datang diikuti dengan keheningan dan ikhtisar pasar, matahari akan terbit dan begitu juga dengan koin BitGet. Meskipun pasar tampak sedikit bearish dan juga membuat kita bertanya-tanya mengenai langkah selanjutnya. Kita semua tahu bahwa pasar akan mendapatkan tempatnya dalam waktu dekat. Bitcoin masih dikelilingi oleh beberapa FUD, tetapi setiap penggemar kripto optimis dengan kenaikannya dan kami juga. Bitcoin telah berada pada lintasan sideways selama seminggu sekarang dan tampaknya berkonsolidasi sebelum lompatan panjang. Nilai Bitcoin saat ini mencapai di 26.100 US dollar dengan market cap keseluruhan sebesar 1,05 triliunan US dollar. Nah, jadi untuk di poin yang pertama ini lebih membahas terhadap dari raja cryptocurrency terlebih dahulu, yaitu Bitcoin. Termasuk untuk Bitcoin pun kinerjanya baru-baru ini memang tidak terlalu baik, walaupun dalam 1 hari ataupun 2 hari terakhir Bitcoin tiba-tiba mengalami lonjakan sampai dengan 28 ribuan US dollar setelah adanya suatu pengumuman kemenangan dari Grayscale melawan SEC. Tapi kali ini sedang terjadi koreksi, namun koreksi tersebut tidak terlalu signifikan. Namun banyak sekali investor yang masih percaya terhadap kinerja dari Bitcoin di masa depan, bahwa harganya masih akan tetap berlanjut mengalami kenaikan, dan bahkan ada sebagian orang-orang besar mempercayai Bitcoin bakalan new all-time high setelah halving ataupun di bull run berikutnya. Begitu juga dengan koin BitGet, mungkin Bryce pun akan mengikuti langkah dari salah satu raja cryptocurrency yaitu Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami kinerja yang cukup baik, mungkin koin BitGet Bryce pun akan mengikuti di dalam sebuah langkah tersebut ataupun jalan daripada Bitcoin. Tim BitGet mengikuti peta jalannya dan percaya dalam membangun proyek dan juga mengarus utamakan kripto dengan utilitas canggihnya. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan tim minggu lalu. Wow, jadi kali ini ada sebuah pernyataan langsung gitu ya, agar para investornya ini mengetahui bahwa sebetulnya tim ataupun developers koin BitGet ini selalu mengikuti peta jalan ataupun roadmap yang baru-baru ini telah dikerjakan ataupun yang telah diselesaikan oleh tim ataupun developersnya koin BitGet. Karena memang ketika gua melihat dengan beberapa project yang telah diselesaikan, selalu mengikuti ataupun berada di dalam jalannya yang mengacu terhadap roadmap ataupun peta jalan yang telah dibuat oleh tim dan juga developers koin BitGet. Dan inilah beberapa pencapaian selama 1 minggu terakhir yang telah dilakukan oleh tim koin BitGet. Di sini untuk kemitraan dan juga investasi strategis dan juga pengumuman penting. Sekarang pembayaran telah terintegrasi Bryce. Sekarang lakukan pembayaran dengan lancar menggunakan Bryce, dan inilah yang disebut dengan utilitas dan juga pembangunan nyata di pasar beruang. Nah, jadi memang koin BitGet ini walaupun banyak sekali orang-orang yang beranggapan Bryce bakalan rug pull ataupun scam, tapi gua rasa Bryce sudah memiliki utility yang sangat kuat sekali, terutama di dunia nyata. Pertama, dia sudah terintegrasi dengan salah satu platform pembayaran yaitu Travala.com. Yang kedua ada Travelcare.io. Yang ketiga ada Guardarian. Yang keempat ada SwipeZone. Yang kelima juga ada ChangeNow. Yang keenam ada No Wallet. Dan juga beberapa platform-platform pembayaran yang lain. Ketika memang semuanya kita totalkan dan juga akumulatif, sebetulnya sudah lebih dari 5 platform pembayaran di dunia nyata yang telah berhasil mengintegrasikan koin BitGet Bryce. Dan untuk yang kedua, di sini ada Q Bryce sedang dalam perjalanan ke Uni Emirat Arab dan siap mengembarkan pasar. Dan yang ketiga di sini ada CRBNS akan mencantumkan Bryce. Adopsi meningkat seiring dengan semakin banyaknya anggota komunitas yang bergabung dengan kami. Nah, jadi untuk Q Bryce ini memang masih dalam tahap perjalanan ya untuk menuju Uni Emirat Arab setelah beberapa hari yang lalu adanya suatu pengumuman mengenai perjalanan dari negara Cina ke negara Uni Emirat Arab, dan itu membutuhkan beberapa waktu untuk bisa sampai di negara Dubai ataupun Uni Emirat Arab. Dan ternyata baru-baru ini pun koin BitGet akan segera terdaftar dalam salah satu platform CRBNS. Dan di sini ada sebuah catatan penting dari developers koin BitGet. Pemimpin kami yaitu Gert Sanem selalu berbicara tentang seberapa awal anggota komunitas kami dan juga investor lain memasuki pasar kripto. Tidak banyak yang memahami pentingnya pesanan, namun bagi mereka yang memahami, ia seperti pembawa cahaya kebebasan ekonomi. Wow. Jadi tim dan juga developers koin BitGet masih tetap yakin bahwa di masa depan Bryce akan semakin besar dan akan memberikan keuntungan besar terhadap investornya yang digadang-gadang sebagai financial freedom.
Ya, itu yang telah disebutkan ataupun dinyatakan langsung oleh developersnya CoinBitGert, yaitu Gert Sanam. Dan di sini mengenai menutup pikiran, Qbright sedang dalam perjalanan pertukaran peer-to-peer siap diluncurkan. Bayangkan saja betapa pentingnya peristiwa ini dan bergabunglah dengan kami saat kami menciptakan sejarah. Nah, jadi inilah yang telah disampaikan oleh tim dan juga developers CoinBitGert. Jadi kenapa gua telah membuat judul bahwa sebetulnya kali ini tim dan juga developers CoinBitGert ini sedang menguji ketahanan ataupun ketebalan dari segi fundamentalnya CoinBitGert. Karena dengan nekatnya tim ataupun developers CoinBitGert ini merilis project-project unggulannya di saat bear market sedang berlangsung. Ya, karena pernyataan telah disebutkan di dalam sebuah laporan mingguan ini dan ketika kalian bisa menyimpulkan mungkin itulah poinnya. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media blockchain reporter.net yang baru-baru ini telah membagikan suatu informasi penting dari CoinBitGert karena Bryce telah berhasil meluncurkan project unggulannya beberapa hari yang lalu. Jadi BitGert meresmikan pertukaran peer-to-peer yang sangat dinanti. Wow. Jadi memang kali ini dari pertukaran peer-to-peernya CoinBitGert ini sudah live dan sudah bisa digunakan bahkan dengan beberapa fiat money yang telah didukung hampir seluruh dunia di dalam platform peer-to-peernya CoinBitGert. Jadi gua rasa ini pun salah satu bentuk utility baru dari CoinBitGert Bryce. Pertukaran BitGert peer-to-peer yang telah lama ditunggu-tunggu memperkenalkan forum perdagangan baru kepada pedagang kripto. Platform ini menghilangkan perantaraan dan juga memungkinkan pengguna membeli dan juga menjual kripto menggunakan metode pembayaran fiat pilihan mereka. Pertukaran peer-to-peer sudah aktif sekarang dan juga platform menggunakan saluran Twitternya untuk memberitahu pengguna ataupun user tentang peluncuran yang diantisipasi ini. Wow. Nah, jadi kali ini memang platform peer-to-peernya CoinBitGert sudah live dan bisa juga digunakan oleh user ataupun penggunanya. Jadi tujuan dibuatnya platform peer-to-peer ini adalah untuk menghindari ataupun menghilangkan pihak ketiga yang digadang-gadang sebagai perantara dan bisa memungkinkan juga kepada user-usernya untuk membeli ataupun menjual cryptocurrency favorit mereka menggunakan metode pembayaran fiat money pilihan mereka di mana si investor itu berada ataupun tinggal. Contoh, kita berada di negara Indonesia, kita bisa membeli beberapa altcoin yang telah didukung di dalam platform peer-to-peernya CoinBitGert ini dan membayar menggunakan fiat money asli kita Indonesia rupiah ataupun IDR tanpa perantara ataupun pihak ketiga ya. Jadi ini adalah salah satu utility yang sangat luar biasa sekali yang baru-baru ini telah diluncurkan oleh tim dan juga developers CoinBitGert. Walaupun dalam sebuah perilisan project unggulannya dari CoinBitGert ini yang telah lama dinanti-nantikan oleh para army-army CoinBitGert tidak sesuai ekspektasi. Karena gua rasa banyak sekali army-army dari CoinBitGert ataupun holders dari Coinbase ini ketika project unggulannya telah live ataupun resmi diluncurkan dan sudah bisa digunakan akan ada lonjakan harga yang signifikan untuk CoinBitGert. Namun ternyata apa yang telah terjadi, Bryce tidak bergerak sama sekali dan bahkan lebih cenderung mengalami penurunan. Tapi menurut sudut pandang gua sendiri ataupun opini gua pribadi, dalam suatu project unggulan sebagus apapun tidak akan secara instan langsung berdampak terhadap kenaikan harga. Mungkin bisa dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tahun, atau mungkin lebih dari 3 tahunan baru akan terasa dampak dari salah satu project unggulan yang baru-baru ini telah dirilis. Salah satunya adalah platform peer-to-peernya dari CoinBitGert Bryce. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari CoinBitGert Bryce. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.